makan lah gitu. Saya melihat ada bebek beserta berapa ekor anaknya. Nah, kemudian mereka ketika hujan berlari ke suatu tempat. Kemudian ada satu anak bebek ini ketinggalan dan dia kebingungan. Dia panik, dia merasa mungkin, saya juga nggak tahu pikirannya bebek seperti apa, tapi sepertinya dia pengen bingung dia mau kemana begitu. Sampai akhirnya dia mendapatkan satu tempat di bawah kursi di warung itu, dia di bawah itu dan dia merasa nyaman di situ. Dia merasa tenang. Mungkin pikirannya mengenai mamanya kemana, saudaranya kemana, dia belum temukan jawaban. Tapi dia mendapatkan sebuah ketenangan dari gangguan yang namanya hujan. Itu yang namanya perlindungan. Berapa banyak kita hari-hari ini merasa seperti tidak memiliki perlindungan. Bapak Ibu, saya dan istri saya kebetulan melayani orang yang gangguan kesehatan mental. Beberapa anak tidak merasa nyaman ketika pulang ke rumah karena rumah tidak menjadi tempat perlindungan. Nah, kita punya tempat perlindungan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, yaitu Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, makanya firman Tuhan yang mau saya bagikan dari Roma 8 ini ayat ke-28, tapi judulnya itu adalah pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini, sehebat apapun, kayak kemarin kami di Bandung baru ada tornado yang pertama kali di Indonesia. Bandung mendapatkan kehormatan menikmati tornado itu seperti itu. Mungkin banyak orang merasa bahwa ini ada apa? Banyak orang mereka. Dan mereka mungkin merasa bahwa gimana ya hari esok. Nah, buat kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, saya lagi ya, statusnya harus benar dulu, anak-anak Allah. Jadi Allah itu adalah Bapa buat kita semua. Ini yang harus kita pastikan dulu, bahwa tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Saya langsung aja di ayat ke-28, ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Sekali lagi, mendatangkan apa? Kebaikan. Buat siapa? Buat mereka yang terpanggil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada satupun orang yang mau berkorban kepada orang yang tanda kutip misalnya berbuat seenaknya. Tidak ada, jarang sekali, ada banyak sekali, ada banyak orang tua. Kalau anaknya berperilaku buruk, kalau anaknya memberontak terhadap dia agak malas untuk melakukan yang terbaik, atau dia menunda kebaikan. Nah, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang, dimulai dari perkataan kita tahu sekarang. Apa yang kita tahu sekarang ini tentang Allah itu penting sekali. Karena zaman berubah, zaman berkembang, pengajaran banyak, masalah banyak, sakit penyakit banyak. Apakah kita masih tetap tahu Allah itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya mengerjakan kebaikan bagi setiap kita? Paulus mengatakan bahwa kita tahu sekarang. Bahkan banyak orang mereka-reka Tuhan. Saya pikir apakah Tuhan itu baik ya? Saya rasa apakah Tuhan itu jawab doa saya? Tuhan tidak boleh sebatas pikiran dan perasaan, tetapi Allah harus hadir secara utuh
di dalam hati kita dalam bentuk yang dikatakan iman dan percaya. Kalau kita masih pikir-pikir, rasa-rasa, berarti kita belum tahu. Berarti kita belum menjadi anak. Berarti kita belum benar-benar seperti di ayat 18 saya naik sedikit dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus mengatakan bahwa penderitaan sekarang ini akan menjadi sebuah kemuliaan. Jadi penderitaan bagi Paulus yang percaya bahwa Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan adalah sebuah batu loncatan untuk mendapatkan segala sesuatu yang disebut kemuliaannya Allah. Terkadang yang menjadi masalah adalah kita kenal Tuhan, tahu Tuhan sebatas pikiran kita saja. Makanya kalau hati kita terasa berat, hati kita terasa seperti banyak yang menusuk-nusuk, merasa sakit jatuh di sini, kita berfokus kepada penderitaan karena pikiran Tuhan hanya sebatas pikiran. Tapi kalau Tuhan itu hadir lewat firman yang kita baca, lewat doa yang kita naikkan dalam hati, di dalam hati kita, dia akan berbicara. Makanya ketika murid Yesus dan Yesus ada di perahu ketika badai, kemudian murid-muridnya mengatakan, ini gimana sih ini Tuhan? Ini versinya saya. Orang lagi badai, kok dia tidur? Apakah dia mau bunuh kita? Apakah dia mau biarkan kita mati? Saudara bisa bayangkan, murid dan Yesus yang hidup setiap hari, berjalan setiap hari, mereka belum sungguh-sungguh tahu Tuhan itu seperti apa. Bagaimana dengan kita yang tidak melihat Yesus secara fisik? Makanya gak heran banyak orang yang pada akhirnya ketika di awal percaya, kemudian berjalan dengan tekanan, dihimpit dengan tekanan, berubah menyembah Allah-Allah lain seperti bangsa Israel. Yang lucunya ketika Yesus bangun dan dia menghardik badai itu, dan badai itu tenang, murid-muridnya cuma kagum, siapa sih dia ini? Kok sampai badai? Berarti konsepnya mereka dengan Tuhan, mereka belum yakin bahwa inilah Sang Mesias yang sanggup menjaga kita sepanjang hidup kita. Di ayat ke-8 dikatakan mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya ketika diberkati. Di dalam kelemahanmu, disitulah sempurna kekuatanku, kata Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kala hati terasa berat, tak seorang pun mengerti tentangku, ku datang, sujud di atapnya. Mengasihi Tuhan bicara hubungan. Kenapa Paulus berkali-kali kalau saudara baca surat-surat Paulus mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan dia katakan apa yang kuanggap untung, kuanggap rugi karena pengenalan akan Tuhan. Betapa begitu penting mengenal Tuhan. Paulus ajarkan itu. Apa yang penting dalam kehidupan kita hari-hari? Siapa yang kita kenal? Apa yang kita kejar? Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari mengejar, mataku tertuju kepada Yesus. Berkali-kali Paulus mengatakan mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Terkadang kita belajar untuk mengenal Tuhan, tapi mungkin kita bosan karena doa kita belum dijawab. Kita bosan karena masalahnya nggak beres. Saya pernah berdoa, saya minta sama Tuhan sesuatu yang lebih besar, dalam arti
secara keuangan. Dan saya mendapatkan respon yang dari Tuhan, ya kalau secara manusia kurang enak. Tuhan bilang begini, gampang, mau kasih berapa aja. Bumi dan langit segala isinya punya dia kan? Tapi apakah hatimu siap mengelola apa yang akan kuberikan? Hubungan dengan Tuhan, kenapa Paulus menekankan berhubungan, mengenal Tuhan? Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mengenal berhubungan dengan Tuhan, kita akan tahu bagaimana hidup disiplin seperti Yesus ajarkan disiplin bagi setiap orang. Contoh disiplinnya dia bilang begini, masa sih cuma nunggu sebentar aja, kamu gak sanggup, kalian pada tidur, katanya dia seperti itu. Kan disuruh sebentar ya, saya mau pergi berdoa. Tuhan sedang kasih tugas, tapi mereka gak disiplin. Mereka kembali dengan tidur. Nah, terkadang saudara yang dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan kita buktikan dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya dibilang, siapa yang tinggal dalam aku akan berbuah banyak. Ketika berbuah banyak, ketika bertumbuh, Tuhan tahu akan ada benalu, Tuhan tahu akan ada gangguan di pertumbuhannya, tapi Tuhan akan bereskan, akan bersihkan, tidak dipotong. Kecuali kita lupa. Kemudian dikatakan bahwa turut bekerja. Saudara percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala keadaan. Dia hanya bekerja di saat kita beribadah. Makanya nggak ada lah, saya coba cari di dalam lembah kelaman, aku menyertai engkau. Siapa yang mau suami istri itu bisa di sini berjanji sehidup semati, kemudian kalau ada suaminya atau pasangannya ada dalam lembah kelaman atau seumpama tolak dalam Tuhan Yesus gitu ya, masuk penjara atau istrinya mau ikut di penjara, enggak ada. Tuhan bilang dalam kondisi apapun, sekalipun engkau dalam titik terendah dalam kehidupanku, aku mau hadir dalam kehidupan. Dan tidak hanya hadir, dikatakan gadaku dan tongkatmu akan menyertai engkau. Turut bekerja, percaya, turut bekerja dalam segala situasi. Jadi kalau situasi kita lagi kurang baik, ya bertahan. Kekristenan itu memang berperang setiap hari. Harus mengalahkan si jahat. Karena itulah memang panggilan orang percaya. Bahwa dikatakan seperti dikatakan di kitab Yeremia, membangun dan meruntuhkan, mengalahkan benteng-benteng musuh. Tugas kita adalah berperang. Tapi kita butuh perlindungan ketika berperang. Orang juga gak akan ujuk maju terus tembak. Ada saatnya dia harus tiarap, dia harus sembunyi. Tapi dalam segala situasi, Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Jadi jangan percaya dengan manusia yang bilang, saya akan membantu kamu dalam segala situasi. Terkadang mungkin dia juga lagi tidak dalam situasi yang baik untuk membantu kita. Kalau nyawanya diberikan bagi kita, apalagi hanya sekedar melewati lembah yang terang. Saudara dikasih Tuhan, pelayanan kami adalah pelayanan yang mungkin tidak banyak orang hadir di sini. Saya di gereja saya tidak terlalu banyak aktif di dalam gereja. Saya banyak di luar. Saya menangani kaum marginal. Orang dengan HIV, orang dengan disabilitas mental, orang dengan masalah narkoba. Terakhir, LGBT. Kalau disebut sekarang, LSR seperti begitu. Dan mereka masih muda. Beberapa waktu lalu berkumpul di saya punya facility, saya sampai menangis.
Memang mereka bukan anak Tuhan, mereka dari kaum seberang. Tapi saya percaya mereka juga ciptaan Tuhan. Mereka harus hidup. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini harus ditangani juga. Seperti begini. Karena selain mereka ODIF, mereka TBC. Dan yang sedang kami kerjakan adalah mencegah mereka yang belum TB untuk bisa diperiksa agar hidup mereka lebih baik 3-5 tahun. Setelah itu lihat perkembangannya lagi. Saya bilang ini berat. Saya bicara dengan istri saya malah begini, Han, saya pengen menangani anak-anak. Anak-anak tuh yang orang tuanya ada di penjara, kasihan loh, nggak ada yang ini, nggak ada yang ini. Waduh, ada lagi. Dan saya ingat ayat ini. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi setiap kalau kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah jalan Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya. Kita ambil itu. Walaupun tidak enak, walaupun nyesekin. Tapi kalau kita bertekun di situ, kita akan lihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, yang terpanggil belum tentu terpilih. Yohanes 14:21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuhan bilang, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya. Ini sulit, ini gak gampang. Karena perintah Tuhan yang terutama adalah mengasihi Dia. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Kalau dua perintah ini tidak bicara problem, tidak ada di situ yang namanya kekurangan, kemiskinan, tidak ada. Tapi ini paling sulit dilakukan. Kalau saudara sudah menang dalam perintah utama, saudara akan menang dalam setiap kesulitan yang ada dalam hidup. Karena nggak gampang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, tidak usah yang jauh-jauh, yang dekat-dekat aja, belum tentu kan. Jadi kuncinya saya belajar gini, orang banyak kalah dalam kehidupannya karena perintah utama ini tidak bisa dilakukan. Di sini dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Bahkan Yesus sendiri bilang, aku aja di keluargaku sendiri, di kampungku sendiri ditolak. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Penting sekali kita mengetahui perintah-perintah Tuhan dan kita belajar untuk melakukannya. Memang kita nggak sanggup, tetapi Roh Kudus, tadi kita ingin El Shaddai, Allah besertaku, Dia menyanggupkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahu perintah yang terutama dan mengerjakan itu dengan baik dan bisa melakukan itu dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas dan dengan benar, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu akan menjadi gampang. Sesulit apapun badai, engkau akan menang. Karena perintah utama sudah engkau lakukan dalam kehidupanmu. Kemudian dikatakan di sini bahasa dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau kita bisa menjalankan perintah Tuhan, apa saja. Saya punya tadi saya ngobrol sama Pastor Jeffrey, kemudian saya cerita tentang anak saya. Jadi anak saya itu pelayanan musik, awalnya belajar dapat ini dari
gereja Pastor Jeffrey, dia sekarang di Bali. Saya sama istri saya sama-sama mantan pecandu, tapi ketemunya nggak di dugem, ketemunya di gereja. Dokter bilang kalau sepasangan adalah mantan pecandu, anaknya akan borderline personality atau idiot, goblok. Ketika istri saya hamil, kami doakan, kami nyanyikan pujian, kami bacakan firman. Anak saya yang pertama Jeremy Hotio Bayu ada di Bali, kuliah di UNUD Fakultas Hukum. Bapak Ibu tahu, yang dokter bilang dia akan tidak bisa berprestasi, IP-nya tidak pernah 3,6, 3,8, 3,9, 3,8, 3,9. Dia masuk negeri. Waktu itu udah dapat di Unpar, hukum juga. Kami udah bayar, tapi dia ikut seleksi buat negeri. Ya kami pikir, ya itulah ya kadang kita suka, walaupun hamba Tuhan suka sedikit nggak percaya juga gitu. Rasa nggak masuk gitu kan. Jam 3 sore saya ingat banget dia di depan komputer, kami semua nunggu. Dia teriak, "Hore!" Saya ke Bali, kata dia seperti itu. Nah ternyata puji Tuhan, dia bisa melayani Tuhan dan Tuhan berkati dia dengan kepintaran. Anak saya yang kedua, Esra, memang ketika dia anak-anak sekarang tuh kalau belajar tuh seenaknya aja gitu. Sama dengan anak saya yang pertama, kalau belajar itu pas di sini, ini buku, ini handphone. Jadi kalau saya bingung juga gitu dia bisa dapat IP gede itu dengan cara belajar kayak begitu. Anak saya yang kedua juga. Nah, beberapa tahun terakhir kami kesulitan ekonomi. Nah, tentunya bukan hal yang gampang memang tahun-tahun ini buat kita semua Pak Ketua dengan biaya pendidikan. Kebetulan saya harus menangani seorang anak yang bermasalah dengan nafsa, dengan narkoba. Nah, saya berdampingan dengan anak ini, layani anak ini. Ternyata ibunya punya yayasan. Jadi anak saya ini dari kelas 1 SMA, dia SMA sampai nanti kuliah sudah ada yang nanggung biaya pendidikannya. Sekolahnya di BPK Penabur, uang sekolahnya nggak 1,1 cuma 1,3 itu dibayar. Jadi kayak sekarang Januari udah dibayar sampai nanti akhir semester. Anak saya ini nggak pintar. Jadi syaratnya itu cuma ini, hari ini kami ada pertemuan orang tua, ada komsel, harus ikut, tapi saya izin, saya bilang saya harus ke Serang karena ada pelayanan gitu. Wah nggak boleh, berdebatlah, akhirnya diizinkan. Syaratnya cuma ikut komsel dan nilai anak saya tidak boleh di bawah KKM. Dan itu bisa. Saudara, itulah lihat bagaimana kalau kita bertahan. Tuhan cuma pengen kita bertahan, jangan mundur. Kalau pengen lihat mujizat ya bertahan. Kalau kita keburu mundur, padahal tinggal melewati sungai Yordan, dapat makanan yang enak, dapat tanah yang dijanjikan, tapi kita takut menyeberang, kita mundur. Bedanya 12 pengintai itu apa? Kalau 2 Yosua ada kalian pengintai, kalau 10 pengintip. Pengintip, jadi 40 hari itu ngintip ya. Kita kan ngintip, kapan ya Tuhan ya, kapan? Kalau orang yang menantikan jawaban doa dari Tuhan itu, dia nggak lemas, dia semangat tetap muji Tuhan, tetap kalau ibadah itu nyanyinya juga luar biasa, nggak terpujilah Tuhan. Terus sambil lihat ada orang yang seru menyembahnya, alah, apa sih yang aku cari? Seperti begitu. Kita nggak tahu waktunya Tuhan, tapi yang harus kita tahu bahwa
Dia mengerjakan yang terbaik bagi kita. Selain diberikan apa yang diinginkan, dikatakan aku pun akan mengasihi dia. Dikasihi Tuhan. Suka kita ini sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Begitu ada masalah, kayaknya Tuhan benci deh sama saya. Kayaknya gak masuk hitungan. Dulu saya waktu belum bertobat, saya merasa bahwa memang saya diciptakan untuk jadi anak yang kurang ajar. Penjara gak buat saya bertobat. Saya di penjara 2 kali. Nah, buat saya bertobat. Kalau bisa hari ini ada di mimbar ini, kasih karunia yang luar biasa buat saya. Dikasihi. Jadi kalau ada suami istri di sini pasangan gitu, kalau merasa kekurangan kasih dari pasangannya, minta Tuhan. Kalau sulit untuk bisa meminta kepada Tuhan, paksa diri. Itu yang Paulus ajarkan. Paksa diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita bertahan dalam Yesus, maka kita akan melihat sebuah kemenangan yang luar biasa. Jangan terburu-buru. Kalau main bola boleh nyerang terus, tapi kalau orang percaya itu harus dengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan suruh berlutut, ya berlutut dulu. Kalau Tuhan suruh berjalan, ya berjalan dulu. Kalau Tuhan suruh berlindung, ya berlindung dulu. Yang membuat kita gagal untuk menikmati kebaikan Tuhan itu adalah terburu-buru. Dan terburu-buru itu adalah sifat ketidakdewasaan. Salah satu ciri orang dewasa adalah dia bisa sabar menanti sesuatu yang tertunda. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roma 8 ayat 12 tadi mengatakan semua penderitaan yang kita alami sekarang, semua apapun yang kita alami sekarang, Tuhan juga nggak mau. Dia mau bilang begini, cukup saya yang mati di kayu salib, cukup saya yang dibacok, cukup saya yang dipaku. Kalian semua tidak usah, cukup aku yang mengganti penderitaanmu. Cukup aku yang menanggung segala sesuatu. Cukup aku, kata Tuhan. Nah itu yang artinya bahwa kita tahu Tuhan kita seperti apa. Siapa dia buat kehidupan kita. Apakah dia seorang bapa, apakah dia seorang sahabat, apakah dia cuma hanya seorang penyembuh. Apa dia di mata kita. Ada orang menyebut Bapakku yang baik amatku cinta. Tapi sejauh mana Allah itu sebagai Bapa? Seberapa berani kalau dia itu Bapamu, kau datang kepada dia mengatakan, Bapak, aku capek. Anak saya yang kedua itu dia punya bahasa cinta itu adalah pelukan, ya, disentuh. Gitu. Jadi kami kadang, apalagi maminya walaupun dia udah gede itu suka mangku dia, peluk dia seperti itu. Kalau saya paling kalau dia suka lagi jalan, saya peluk, saya cium walaupun dia udah lebih tinggi dari saya. Anak saya yang pertama itu bahasa cintanya adalah dikasih afirmasi positif, dipuji apa yang dia kerjakan. Nah kita harus tahu bahasa kita yang bisa membuat Tuhan tuh wow. Itu apa? Kalau kita nggak punya bahasa cinta kepada Tuhan, berarti kita juga kepada pasangan kita juga pelit ngomong cinta. Pertamanya aja waktu naksir-naksiran, tulis surat, dibikin minyak wangi, wah itu zaman dulu banget ya. Sebelum dikirim, dulu. Bapak Ibu, berapa banyak yang berpasangan suami istri?
masih bilang pagi-pagi dipeluk, cium pasangannya, masih bilang cinta. Atau kalau cuma pengen beli sesuatu bilang cintaku, hanya kau cintaku. Kalau ada pengennya doang. Nah, kalau perilaku kita terhadap pasangan kita seperti itu, terhadap Tuhan pun kita akan seperti begitu. Tapi kalau kita biasa memuji, Tuhan tuh pengen ada, kita punya bahasa cinta. Saya kemarin lagi ngantri di rumah sakit, saya penyembahan, tapi nggak nyanyi gitu tuh kalau rumah sakit takutnya ditangkap satpam juga. Saya dengerin lagu, kemudian saya menikmati hadirat Tuhan. Terus saya bikin saya punya WA statusnya. Istri saya langsung bilang gini, kamu kenapa? Ada apa? Kenapa ada apa? Saya lagi senang aja dengan menikmati Tuhan. Dimanapun kita bisa menikmati Tuhan. Dimanapun. Kalau engkau bisa menikmati Tuhan, engkau akan menikmati kehidupanmu. Rumahmu akan penuh dengan damai sejahtera. Walaupun sepiring berdua, tapi nasinya sebakul. Kadang itu cuma diceritain sepiring berduanya doang, isinya nggak diceritain sama mereka. Tapi kita bisa menikmati Tuhan. Ini yang mau kita pelajari malam hari ini, bahwa kita masih punya pengharapan sebagai anak-anak Allah. Jangan kalah dengan keadaan. 2023 dikatakan gelap, tapi kita masuk 2024. 2024 dibilang kacau. Saudara, ini waktu yang tepat anak-anak Tuhan bercahaya di bangsa ini. Kita nggak perlu duduk di parlemen, kita nggak perlu jadi presiden, kita nggak perlu gemoy, tapi kita perlu bercahaya. Kita tahu apa yang saudara tahu tentang Tuhan. Kalau cuma tahu, oh ya akhirnya tanggal 25 Natal, kemudian nanti dia akan mati, belajar. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya baca ini, ketika itu pertama kali saya bilang begini, ini orang kok kepedean banget ya, sampai bisa begini ya. Tapi ketika saya belajar tentang Paulus, di awal saya bertobat, saya belajar tentang berkali-kali dia bilang mengenal Tuhan, berdoa, mengenal Tuhan, melebihi dari segala yang mengenal. Dia yang terutama. Kalau belum Kristus menjadi terutama dalam kehidupanmu, diberkati, tapi sebatas level apa adanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan malam hari ini, bangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa kita mengatakan tergantung usia kita, tergantung status pelayanan kita, itu tergantung. Karena Tuhan bilang, mereka kata, Tuhan saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Tapi Tuhan bilang, aku gak mengenal kamu. Kemudian seorang muda datang dengan mengatakan, Tuhan bagaimana aku bisa mengikuti engkau, katanya begitu. Oh aku sudah ini Tuhan, aku sudah itu Tuhan. Tuhan bilang, pergi jual semuanya dan kembali kepada biasa. Artinya mengenal Tuhan harus lebih dalam, lebih mengerti. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan masih punya pengharapan. Apapun yang terjadi hari ini, pengharapan itu masih ada. Tangan Tuhan masih terbuka untuk setiap kita. Jangan pernah takut dengan apapun juga. Tapi mari
Tuhan tidak sebatas pikiran, Tuhan tidak sebatas perasaan, tapi Tuhan harus menjadi iman di dalam kehidupan kita. Ibrahim mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada Allah harus percaya bahwa dia benar-benar ada. Jangan seperti murid Yesus, melihat secara fisik tapi nggak percaya. Jangan seperti Petrus, berhari-hari bersama Yesus tapi menyangkal pada akhirnya. Tapi belajarlah seperti Daud. Di dalam penderitaannya dia bermazmur bagi Tuhan. Dia nggak bilang, dia nggak tinggalkan. Dia bilang, aku tidak mengenal dia. Ketika dia menjadi raja, orang hebat, dia nggak bilang, ini karena saya. Daud mengajarkan kita bagaimana mengenal Tuhan. Petrus mengajarkan kita bagaimana kalau kita nggak sungguh-sungguh, walaupun kita menyatakan dekat dengan Tuhan, tapi kita belum mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya kita akan menyangkal Dia. Saya undang pemain musik, kita akan nyanyi bersama-sama lagu tadi Al Shaddai. Siapapun kita nggak perlu takut.